Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya nggak pakai kamera ya, karena posisinya lagi kurang bagus ya. Oke, hari ini kita di pertemuan ke-9, kemarin sudah saya inikan di YouTube ya, sudah saya jelaskan. Jadi saya nanti karena ada 1 minggu itu khusus buat presentasi, jadi materinya saya kebut nih. Jadi ini sudah masuk ke dalam sesi ke-10. Nah, di sesi ke-10 ini kita bagaimana sih berbicara tentang yang namanya perancangan kuesioner ya. Bagaimana sih kita merancang kuesioner ya kan? Nah, merancang kuesioner ini ada beberapa tahapan-tahapan, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam perancang suatu kuesioner gitu kan, perancangannya. Ya, setelah mempelajari ini, rekan-rekan diharapkan mampu merancang kuesioner riset pemasaran. Nah, bagaimana kita merancang risetnya nih kuesioner? Kuesioner itu kan ada yang bersifat kuesioner yang ibaratnya terbuka, ada yang tertutup ya. Kalau misalnya terbuka, mereka bebas nih dalam hal mengeksplor, menjawabnya seperti apa, biasanya soal bentuk-bentuk wawancara dan sebagainya. Tapi kalau dalam bentuk soalnya dalam bentuk angket, ya dalam bentuk soal pilihan pernyataan ya, apakah sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan ragu-ragu dan sebagainya yang menggunakan skala Likert itu biasanya mereka tinggal memilih jawabannya mana yang digunakan dalam memilih jawaban tersebut. Nah, ini adalah pengertian dari suatu kuesioner ya. Kuesioner ini adalah merupakan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan yang akan digunakan oleh periset ya untuk memperoleh data dari sumbernya secara langsung. Nah, melalui proses komunikasi atau dengan mengajukan pertanyaan. Nah, sebuah kuesioner ini memberikan suatu kerangka di mana pewawancara dapat mencatat jawaban ya tanpa kuesioner dengan menggunakan wawancara yang akan teratur ya. Kalau misalnya tanpa kuesioner, tanpa persiapan pertanyaan, kita tidak akan bisa. Pertanyaan kita adalah pertanyaan yang acak ya, yang tidak terstruktur. Tetapi kalau kita sudah membuat kuesioner, kita sudah membuat pertanyaan-pertanyaan, sehingga kita nanti akan lebih mudah di dalam menyampaikan pertanyaan apa dan data apa yang akan kita cari di dalam pewawancara tersebut. Bagian pengolahan data ini menggunakan kuesioner yang telah diisi untuk membuat analisis jawaban. Jadi kuesioner itu tidak berdiri sendiri. Kuesioner merupakan alat bantu untuk mengumpulkan data dalam wawancara. Pada saat merancang kuesioner, periset harus mengingat ya konteks yang lebih luas di mana kuesioner ini akan digunakan. Nah, kuesioner ini adalah merupakan daftar pertanyaan atau formulir. Nah, yang sudah tersusun, responden atau pewawancara tinggal memberikan tanda tertentu. Nah, ini isi kuesioner biasanya sesuai dengan hipotesa. Hipotesa ini adalah dugaan-dugaan sementara, pilihan-pilihan yang akan dipilih oleh seorang responden. Pemilihannya apa? Boleh sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan tidak setuju. Itu boleh menggunakan. Ada menggunakan 4, ada yang menggunakan 5 penggunaannya. Nah, saat ini kuesioner ini zaman dulu masih menggunakan kertas ya, dengan menggunakan fotokopi kertas kemudian dibagikan kepada responden, dan saat ini di zaman sekarang sudah bisa teman-teman menggunakan Google Form yang sudah terkenal ya, di mana nanti para responden tinggal mengklik link tersebut, kemudian link Google Form-nya, setelah link Google Form-nya tinggal teman-teman diinikan saja ya, memilih, nanti jawaban akan langsung terrecord di dalam form kuesioner yang sudah kita berikan kepada responden tersebut. Ini jenis-jenis kuesioner ya. Ada kuesioner terstruktur yang terbuka, ada kuesioner tidak terstruktur yang terbuka, ada kuesioner tidak terstruktur yang tersamar, ada kuesioner terstruktur yang tersamar. Ini jenis-jenis dari kuesioner. Nah, kita bahas satu persatu. Ada yang pertama adalah kuesioner terstruktur yang terbuka. Apa maksudnya? Kuesioner yang terstruktur yang terbuka, di mana pertanyaan-pertanyaan diajukan dengan susunan kata-kata dan urutan yang sama kepada responden ketika mengumpulkan data. Contoh, apakah Anda merasa bahwa negara kita membutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit peraturan perundang-undangan mengenai anti korupsi misalnya? Yang pilihannya kan bisa, membutuhkan lebih banyak. Pilihan kedua bisa membutuhkan lebih sedikit. Pilihan ketiga tidak lebih atau maupun kurang. Yang keempat pilihannya tidak memberikan pendapat. Ada orang yang netral di sini. Nah,
Pernyataan di atas ini merupakan contoh yang baik tentang pertanyaan terstruktur terbuka. Karena satu, tujuannya jelas ya. Bertanya langsung mengenai pendapat tentang peraturan perundang-undangan mengenai anti korupsi misalnya. Pertanyaannya jelas. Sehingga pernyataan di atas berusaha untuk menentukan sikap subjek ya terhadap peraturan perundang-undangan anti korupsi ya dengan cara yang langsung. Yang kedua, pertanyaan di atas ini menggunakan format yang sangat terstruktur. Para responden dibatasi untuk memilih salah satu di antara 4 jawaban tadi. Ini adalah kuesioner yang terstruktur yang terbuka. Kemudian, jenis kuesioner yang kedua adalah kuesioner tidak terstruktur yang terbuka. Apa maksudnya? Maksudnya kuesioner tidak terstruktur yang terbuka di mana tujuan tadi adalah jelas, tetapi respon atau jawaban atas pernyataan ya yang diajukan bersifat terbuka. Contoh, bagaimana pendapat Anda mengenai polusi dan perlunya lebih banyak lagi peraturan perundang-undangan anti polusi misalnya. Pernyataan di atas mempunyai tujuan yang jelas. Selanjutnya, si pewawancara mencoba untuk membuat subjek berbicara dengan bebas mengenai sikapnya terhadap polusi. Hal ini merupakan pertanyaan yang terbuka dan seringkali berakhir dengan wawancara yang sangat tidak struktur. Kenapa tidak struktur? Karena dia memberikan jawaban itu tidak memilihkan opsi, tidak memberikan opsi pilihan. Tetapi di sini yang dia jelaskan adalah dia bisa mengeksplor pertanyaan dan menjawab tergantung dari apa yang sudah dialami dan dia pikirkan. Ini adalah kuesioner tidak terstruktur yang terbuka. Jenis kuesioner yang ketiga adalah kuesioner yang tidak terstruktur yang tersamar. Apa maksudnya? Kuesioner yang terstruktur yang tersamar ini berlandaskan pada riset motivasi. Para riset telah mencoba untuk mengatasi keengganan responden untuk membahas perasaan mereka dengan cara mengembangkan teknik-teknik yang terlepas dari masalah kepedulian dan keinginan untuk membuka diri. Nah, teknik tersebut dikenal dengan nama metode proyektif. Nah, kekuatan utama dari metode proyektif adalah untuk menutupi tujuan utama riset dengan menggunakan stimulus yang disamarkan. Ini adalah kuesioner tidak terstruktur yang tersamar. Jenis kuesioner yang keempat adalah kuesioner terstruktur yang tersamar. Apa maksudnya? Kuesioner terstruktur yang tersamar ini dia merupakan teknik yang paling jarang digunakan di dalam riset pemasaran. Kuesioner ini dikembangkan dengan cara untuk menggabungkan keunggulan dari penyamaran dan dalam menggunakan motif dan sikap di bawah sadar dengan keunggulan struktur pengkodean. Ya kan? Nah, kita berikan contoh sini. Kalau misalnya tadi dikatakan kuesioner ini berkembang ya, dia untuk menggabungkan sesuatu keunggulan dengan cara menggabungkan keunggulan tadi, tetapi disamarkan dengan menggunakan motif dan sikap bawah sadar dengan keunggulan terstruktur pengkodean serta tabulasi jawaban yang ada. Contoh, salah satu teori menyatakan bahwa pengetahuan, persepsi, dan ingatan individu akan suatu subjek disesuaikan oleh sikapnya terhadap subjek tersebut. Jadi, untuk mendapatkan informasi mengenai seseorang, apabila pertanyaan langsung akan menghasilkan jawaban yang bias. Teori ini ya menyarankan agar kita hanya menanyakan kepada hal-hal yang mereka ketahui saja, bukan apa pendapat mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan lebih banyak mungkin mencerminkan kekuatan dan arah dari suatu sikap. Ini adalah jenis kuesioner yang keempat. Kemudian ada berikutnya adalah tujuan kuesioner. Apa tujuan kuesioner? Kita memberikan kepada responden yang sudah kita berikan. Tujuannya adalah
Yang pertama adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari responden. Nah, di sini ketika kita memberikan informasi yang akurat ya kepada responden ya, berarti seorang periset ini berusaha memperoleh gambaran paling dekat tentang keadaan pasar. Informasi yang akurat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan yang tepat kepada orang yang tepat pula. Yang kedua, tujuan memberikan kuesioner ini adalah tujuannya untuk kuesioner ini memberikan struktur pada pewawancara sehingga wawancara dapat berjalan lancar dan urut. Ya kan? Hal ini penting ya di dalam survei adalah bahwa semua responden diberikan pertanyaan yang sama. Tanpa struktur ini akan ada kekacauan dan tidak mungkin membangun gambaran utuh secara keseluruhan. Kuesioner berfungsi sebagai alat pengingat pewawancara agar tidak keluar dari jalur apa yang mau kita tanyakan. Bagi responden, ya, kuesioner memberikan urutan yang logis, mengarahkan ke suatu pokok berikutnya. Yang ketiga, tujuan pembuatan kuesioner adalah memberikan format standar pencatatan fakta, komentar, dan sikap. Catatan wawancara ini sangat diperlukan ya, kalau tidak ada catatan pokok persoalan yang dapat terlupakan. Kuesioner ini memudahkan pengolahan data, suatu jawaban disimpan di suatu tempat sehingga pengolahan data dapat diolah dengan mudah. Tanpa kuesioner, ya, suatu survei misalnya untuk 500 orang, ini akan menghasilkan 500 catatan atau hasil wawancara yang sulit kita proses. Tujuan kelima, memperoleh informasi dengan tingkat keandalan, tingkat reliability, tingkat keabsahan, atau tingkat validity yang setinggi mungkin. Nah, kemudian setelah kita mengetahui tujuannya tersebut, berikutnya kita berbicara tentang masalah-masalah dalam interview. Nah, ini biasa kalau misalnya teman-teman dalam melakukan interview ya. Nah, di sini nanti teman-teman akan mengalami berbagai macam kendala ya atau masalah yang ada di situ. Pertama, responden tidak paham pertanyaan. Nah, kadang kita harus mengulang, kita harus bisa memberikan explore agar si pewawancara mengerti dengan apa yang kita tanyakan. Yang kedua, responden lupa mengingat. Karena pertanyaan kita terlalu panjang dan bertele-tele, kadang-kadang ini juga menjadi masalah kepada seorang narasumber itu untuk menjawab yang lebih sulit. Sehingga dia lupa mengingat pertanyaannya. Dan kadang meminta kembali sama seorang interview, ya, orang pewawancara untuk diingatkan kembali. Tadi soal intinya apa ya? Yang ketiga, responden tidak bersedia menjawab pertanyaan pribadi. Ini ya, kadang-kadang kan kalau masalah pribadi atau masalah inti dari perusahaan, kadang mereka nggak mau nerima. Yang keempat adalah pertanyaan tidak sesuai untuk responden. Sehingga responden kita tidak sesuai, mau tidak mau harus diberikan yang namanya perubahan yang ada di situ. Syarat penyusun kuesioner. Syaratnya apa? Yang pertama, pertanyaannya jelas. Apa yang jelasnya, Pak? Kata-katanya jelas. Harus tepat. Tidak menimbulkan jawaban yang bias. Pertanyaannya tidak terlalu luas dan tidak terlalu panjang, tidak bertele-tele, tidak memimpin atau mengarahkan seorang narasumber untuk menjawab. Yang ketiga adalah hindari pertanyaan yang double negatif. Misalnya pertanyaan yang bersifat negatif kemudian ditanyakan dan itu membuat si pewawancara terpojok. Nah, ini pun harus hati-hati dan biasa mereka menjawab pertanyaannya itu harus jelas dulu apa inti dari situ. Yang kedua, pertanyaan hendaknya membantu ingatan responden agar respondennya mengingat di situ. Ingatannya seperti apa? Yang ketiga adalah pertanyaan menjamin responden ini mudah mengutarakan jawabannya. Yang keempat, pertanyaan hendaknya memotivasi ya responden untuk menjawab. Yang kelima, pertanyaan hendaknya dapat menyaring respondennya seperti apa.
Yang keenam, pertanyaan dibuat sesederhana mungkin agar memudahkan seorang pewawancara atau seorang narasumber untuk menjawab pertanyaannya. Kemudian, unsur-unsur dalam kuesioner. Apa aja unsur-unsurnya? Yang pertama, jenis pertanyaan. Apa nih jenis pertanyaan? Pertanyaan mengenai fakta. Harus ada nih, pertanyaan mengenai fakta itu sesuatu yang sudah terjadi dan memang ada di tempat tersebut. Yang kedua, pertanyaan mengenai pendapat dan sikapnya. Sehingga diberikan pendapat, diberikan masukan. Yang ketiga, pertanyaan yang harus bersifat informatif. Ada kedua bentuk pertanyaan yang bersifatnya terbuka, ya, open end. Ada yang pertanyaan tertutup, ya, close end. Pertanyaan terbuka di sini biasanya ini free response question. Jadi seorang memberikan respon yang bebas terhadap pertanyaan yang kita ajukan. Ini biasanya soal-soal dalam hal pertanyaan dengan bersifat interview. Bebas mereka untuk menjawabnya. Ada direct response question. Jadi menjawab respon secara langsung. Ini pertanyaan terbuka. Ada pertanyaan tertutup, ya. Kalau close ended, nah sini pertanyaan tertutup ini adalah bagaimana di sini ada dichotomous choice. Jadi memberikan pilihan, ya. Ada pilihan beberapa opsi jawaban di situ dan dia tinggal memilih tergantung dari tingkatannya atau dia sudah diberikan opsi pilihannya. Ada multiple choice, sama, pilihannya sudah ada pilihannya. Ada pertanyaan tinggal menceklis. Misalnya baik, tidak baik, dan sebagainya. Ada pertanyaan adalah ranking question. Biasanya mana yang paling penting? Biasa range dari angka 0 sampai 10 menggunakan skalanya. Bisa tuh selain menggunakan Likert, banyak menggunakan cara-cara dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan rankingan. Ranking question boleh digunakan. Yang ketiga, bagaimana dengan isi pertanyaan? Isi pertanyaan ini biasanya diusahakan dibuatnya maksimal 45 menit. Ya. Bila lebih, ini biasanya teman-teman harus bisa datang 2 kali deh. Terlalu lama soalnya mereka udah males. Paling maksimal 45 menit itu udah paling maksimal banget kita bertanya. Kalau orang sudah lewat 45 menit udah bosen, ya. Mau tidak mau kita nanti next mengatur janji kembali karena dengan kesibukan narasumber tersebut pun ini akan membuat waktu kita akan tidak maksimal untuk menggali data yang kita butuhkan. Yang keempat, bagaimana urutan pertanyaan? Mulai dari satu di situ adalah introduksi, ya, pengantar. Biasa kita buat kata pengantar, ya. Bagaimana kita memperkenalkan diri, introduction, izin, saya Arif Hidayat dari Kampus Pertiwi, ya. Kita ada tugas dari satu dosen tentang masalah riset pemasaran, ingin menggali apa? Mohon izin Bapak atau Ibu narasumber meminta waktunya Bapak, ya. Bisa tidak nih dalam hal untuk meneliti tentang apa tujuan penelitiannya, dijelaskan. Meminta izin dulu pengantar, introduction. Ketika sudah dapat izin, baru rekan-rekan boleh melanjutkan ke pertanyaan pemanasan. Apa nih di sini? Biasa berbicara tentang masalah biografi mengenai latar belakang responden. Bapak sebelumnya bisa diceritakan tentang pengalaman Bapak atau profil Bapak seperti apa gitu. Nah, itu tanyakan. Nah, sebelum kita melakukan respon pertanyaan kepada narasumber, kita 1 hari sebelumnya wajib mencari tahu siapa yang akan kita wawancarai. Seperti apa? Seperti kita mencari informasi di media sosial, explore semuanya. Ketika sudah mengeksplor semuanya, kita di situ akan lebih jelas. Yang ketiga, pertanyaan bersifat demografi. Nah, lihat di situ. Ya, demografinya mulai dari mana? Asal dia dari mana? Bangun kedekatan dulu. Ketika bangun kedekatan, bangun suatu dia mencari dan dia sudah nyaman bercerita tentang masalah pengalamannya, tentang masalah daerahnya, budaya dan sebagainya. Ini nanti akan membuat dia menjadi lebih asik nih. Baru masuk ke dalam pertanyaan pokok. Nah, ketika masuk ke dalam pertanyaan pokok, sebisa mungkin digali semua data sesuai dengan tujuan penelitian kita. Lalu kalimat penutupnya ucapkan terima kasih dan ada kesan enggak? Kesan-kesan kita dari responden. Bapak, terima kasih Ibu sudah memberikan waktunya untuk kami dalam hal meneliti ini. Saya ucapkan terima kasih banyak
berikan yang kalimat-kalimat positif, ucapan terima kasih, kalimat positif yang memberikan Anda kebanggaan kepada seorang narasumber tersebut. Ini kita membangun suatu hubungan yang baik ya di dalam suatu wawancara. Ini ada beberapa contoh questionnaire riset ya. Ini adalah contoh questionnaire riset pemasaran. Questionnaire pemasaran itu biasanya kalau soalnya dia masuknya ini ya, di soal kuesioner dalam hal istilahnya menggunakan yang namanya link link Google Form ya, atau menggunakan kertas. Nah, biasa kuesioner penelitian itu mengucapkan responden yang terhormat, selamat pagi, siang atau sore, bisa mengucapkan assalamualaikum ya. Ini misalnya saya Dinar Aulia ya, mahasiswi manajemen ya. Ini Setia Pertiwi Bekasi, ini dulu masih Setia ya. Sekarang Universitas Pertiwi yang sedang mengadakan penelitian tentang pengaruh promosi tentang keputusan pembelian produk buah lokal di Superindo cabang Kaliabang Bekasi. Saya mengharapkan kesediaan dari Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner ini secara lengkap dan benar. Pernyataan dan data dari Bapak Ibu hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian dan sangat dijaga kerahasiaannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini. Jadi kita memberikan pengantar dulu. Sampai juga di situ menjamin bahwa kita tidak akan menyebarkan tentang jawaban dari responden tersebut di situ. Ini ada contoh ya. Mulai dari nama respondennya siapa. Nama responden sebenarnya tidak harus ya. Bisa teman-teman nanti menggunakan inisial. Kalau misalnya ini, kalau dia keberatan. Kalau tidak ada, boleh dihilangkan nama responden ini. Nanti biasanya dia akan masuk ke dalam email kita ya, ketika ada ngisi Google Form itu sudah ke-record ya, melalui alamat emailnya. Kemudian tanyakan jenis kelamin, ini namanya karakteristiknya. Kemudian jenis kelaminnya apa, kemudian rank usianya, mulai dari 20 sampai 30 tahun, 30 sampai 40, 40 sampai 50, atau lebih dari 50. Kemudian tanya pendidikan terakhirnya. Kalau dia mau menjawab silakan, kalau nggak menjawab berarti di situ cuma cukup kosongkan, tidak masalah, karena itu kan tidak wajib ya. Kalau ada tanda merah itu wajib diisi. Apakah dia SMA, apakah diploma, apakah dia S1, apakah S2, apakah S3. Itu wajib disampaikan di dalam kuesioner riset pemasaran. Nah, kemudian ini diberikan juga petunjuk nih, petunjuk pengisian kuesioner ya. Petunjuknya seperti apa? Berikan jawaban ya, Bapak Ibu, dengan memberikan tanda checklist atau tanda cross ya, sila pada kolom yang telah tersedia dengan ketentuan sebagai berikut. 1, menjawab 1, berarti dia menjawab adalah STS, sangat tidak setuju. Menjawab 2 adalah TS, tidak setuju. Menjawab nomor 3 berarti R, ragu-ragu. Menjawab keempat adalah S, setuju. Menjawab kelima adalah SS, sangat setuju. Nah, semakin dia poin paling besar, dia di situ poinnya yang angkanya paling besar 5. Biasa dalam membuat soal itu kita ada dimensi. Dimensi itu digunakan untuk kita mengetahui bahwa ada beberapa macam dimensi-dimensi yang memang dimensi ini bisa untuk membuat indikator dan membuat pertanyaan. 1. Superindo menyediakan berbagai macam produk buah lokal. Setuju apa enggak? Silahkan pilih 1 sampai dengan 5. Ya. Kemudian yang kedua, Superindo membuat promosi setiap produk buah lokalnya. Gimana pendapat responden? Pilih, misalnya nomor 4 atau nomor 3, silahkan. Tinggal di checklist. Itu ya, itu adalah jenis contoh dari responden dan sebagainya. Nah, data tersebut nanti kan disubmit ya penggunaannya, dan nanti sudah mulai di situ penggunaannya. Nah, sampai di sini untuk ini. Saya ucapin terima kasih. Silahkan jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan jika ada pertanyaan. Sebelum kita lanjut ke bahan berikutnya ya. Bahan ke-11 nanti saya siapkan dulu. Jadi dalam pembuatan kuesioner ini teman-teman dioptimalkan ya, bahwa dalam hal membuat yang namanya pengambilan sesuatu hal itu benar-benar harus kita maksimalkan gitu.
Ketika kita memaksimalkan data yang kita ambil dalam pembuatan kuesioner dan sebagainya, sehingga data tersebut itu adalah data yang benar-benar sesuai, benar-benar valid yang digunakan. Ketika valid yang digunakan, dirasakan kuesioner ini akan memberikan kontribusi yang lebih terhadap apa yang mau kita teliti. Nah, ini sebenarnya nanti mahasiswa-mahasiswa yang berhubungan dengan marketing ini dirasa akan lebih banyak nih di dalam penggunaannya, sehingga semaksimal mungkin nanti ke depan ini inginkan adalah respon tersebut memberikan yang terbaik buat kita. Ada? Silakan jika ada. Nanti juga ini berhubungan dengan, kalau tadi saya bilang sampai dengan besok presentasi dengan menggunakan kuesioner agak lama ya, nanti itu di akhir aja. Nah, yang besok teman-teman harus selesaikan adalah bagaimana meriset kecil-kecilan di tempat kerjanya masing-masing. Nah, ini akan lebih aman ya, gitu. Akan lebih asik nanti pembahasannya, mengenal dan menggali tempat usaha teman-teman ya, dianggapnya nanti akan lebih baik lagi di dalam hal pengambilan suatu keputusan dalam meningkatkan strategi promosi pemasaran misalnya. Itu dianggap lebih baik ya, lebih mumpuni ya di situ untuk penggunaan. Ada ya? Kalau nggak ada saya close dulu ya untuk di ini. Nanti kita lanjutkan di bahan berikutnya ya. Saya stop ini dulu, stop record dulu. Sebentar.